Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang MySQL Database. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang insert data dari form PHP ke dalam MySQL Database. Nah, ini yang form sebelumnya, contoh. Kita inputkan username, lalu email. Kemudian kita inputkan password. Nah, saat disimpan, berhasil menambahkan data, lalu datanya masuk ke dalam database latihan dan tabel account. Nah, bisa dilihat data yang tadi sudah kita kirimkan dari form sudah masuk ke dalam database MySQL ya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manipulasi data yang kedua, yaitu select data. Jadi kalau kemarin insert, kita menambahkan data ke dalam MySQL database. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan menampilkan data dari database, ditampilkan ke dalam halaman web, gitu ya. Oke, caranya sangat sederhana, sangat sederhana. Kita hanya butuh, ya kurang lebih ini source yang dibutuhkan. Yang pertama tentu saja adalah koneksi ke server dan database seperti pada insert. Nah, ini blok untuk koneksi database pada PHP. Lalu yang kedua adalah query. Nah, ini yang penting query. Jadi kalau sebelumnya di insert itu ada query database-nya adalah insert into account atau nama tabelnya apa, field-nya apa, values, lalu nilainya yang akan diinputkan apa. Nah, untuk di select, ini lebih sederhana lagi, lebih simple lagi. Query-nya adalah select bintang from nama tabel. Jadi select, nah kalau bintang ini berarti menunjukkan kita akan select atau mengambil data seluruh data dari database atau dari tabel account. Jadi pilih seluruh data dari tabel account. Jadi bintang ini menunjukkan kita mengambil seluruh data tanpa pengecualian gitu ya. Atau di sini ada contoh juga yang jika kita hanya ingin mengambil beberapa field, ya disebutkan fieldnya apa yang ingin diambil from account. Nah, cuman untuk saat ini kita akan mengambil seluruh data. Maka gunakan bintang from account. Lalu kita jalankan query-nya seperti biasa, MySQL query, menjalankan query dari variabel SQL ini. Variabel SQL ini adalah isinya query tadi. Jalankan query select from account. Disimpan dalam variabel result atau hasil. Nah, untuk menampilkannya, kita gunakan percabangan decision. Lalu ada fungsi MySQL numRows. Jika, nah ini untuk menghitung hasilnya, output data hasilnya. Jika data dari variabel result ini lebih dari 0, artinya jika ada 1, 2, dan seterusnya, itu ada datanya, dari variabel result ini ada isinya, maka lakukan perulangan. Oke, jadi ini melakukan perulangan untuk mengambil nilai array-nya. Kita simpan dalam variabel row, ada fungsi MySQL fetch assoc, ini associative array dari variabel result yang kita dapatkan tadi. Jadi kalau misalkan kita punya resultnya ini ada 10 data, maka kita lakukan selama 10 kali perulangan gitu ya, sampai datanya semua ditampilkan. Ini perintah untuk menampilkannya echo ID, lalu ini array ID, array first name, atau array last name. Oke, jika tidak ada data di resultnya ini, maka tampilkan pesan no result, atau tidak ada hasil gitu ya. Oke, sekarang kita coba diimplementasikan. Oke, jadi
tentu saja untuk membuat ini kita harus menambahkan file baru ya. Kita bisa tambahkan di sini file untuk menampilkan data, new file, misalkan kita simpan result, jangan result lah, biar nggak tumpang tindih dengan nama variabel. Ini data user, misalkan .php. Oke. Di data user ini, pertama tadi ya, tentu saja kita harus membuat koneksi ke database. Kita bisa copy yang dari insert saja. Kita copy dari sini. Oke, database-nya sama. Machine connection-nya sama, koneksi gagal. Nah, selanjutnya adalah kita membuat query select from account gitu ya. Jadi di sini kita bikin variable SQL. Isinya adalah select data, semua data from dari tabel account. Kita membuat query, lalu kita jalankan function MySQL query. Kita jalankan query-nya, disimpan dalam variabel result. Bikin variabel result, lalu di sini kita menjalankan query connection, lalu variabel SQL. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya dalam variabel result, selanjutnya kita tampilkan datanya. Kita membuat decision dulu. SQL 6 rows. Kita hitung data yang didapatkan dari variabel result. Jika datanya lebih dari 0, maka kita tampilkan hasilnya tersebut ya. While kita buat variabel baru, variabel row function untuk menyimpan dalam associative array dari variabel result. Oke. Apa yang diulang? Yang diulang adalah perintah untuk menampilkan pertama ID. ID-nya kita mengambil dari array dengan nama ID. Lalu username. Kalau di tabel account ada di username ya. Username. Ininya adalah kita cek di ppmadmin username, email, password. Username juga. Lalu ini kita tambahkan email. Di sininya kita panggil row email. Oke. Dan yang terakhir kita panggil untuk password ya.
kita kasih PR untuk itu ya, biar udah nge-break. Oke. Else, jika tidak ada datanya, maka tampilkan pesan echo tidak ada data misalkan ya. Oke, kita coba cek dulu. Echo ID, row ID, username, email, password, break. Oke. Nah, kita coba jalankan datanya, data user. Unexpected online 21. Oke. Nah, ini data yang tadi sudah kita select ya. Jadi ada 8 data. ID 1 sampai 8 sesuai datanya, ID 1 sampai 8. Ini nama-nama dari username, email, dan passwordnya. Nah, inilah data yang kita dapatkan dari query select tadi. Gitu ya. Oke, atau untuk menampilkannya biar lebih simple, kita kasih ini aja nih, gak usah pakai ID 1, oke. Kita kasih. Oke. Nah, lalu data-data ini menampilkannya seperti apa, itu bebas sesuai dengan user ya, atau pengguna gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menampilkannya seperti ini, misalkan contoh gitu ya. Oke, ini kita hapus. Yes. Nah, misalkan seperti ini. Yes, biar gampang. Nah, ID, username, kita ganti di sininya email ke bawah agar tampil ke bawah. Terakhir echo, password, oke, misalkan seperti ini. Lalu kita panggil echo dari HR misalkan ya, tag HR. Line 22. Oke. Nah, ini menampilkannya biar lebih rapih kelihatannya ya. Nah, seperti ini juga bisa. Jadi cara menampilkannya tinggal disesuaikan dengan ya keinginan dari programmer gitu ya. Oke. Lalu apakah bisa ditampilkan dalam tabel? Ya bisa saja ya. Ini contoh menampilkan dalam baris seperti ini. Jika ingin tampilkan dalam tabel, ya tentu saja kita harus membuat dulu struktur tabelnya gitu ya dengan HTML. Lalu nanti di looping adalah isinya. Jadi kalau headernya tidak perlu di looping, nah nanti isinya tinggal yang ini yang di looping tetap. Kita bikin struktur tabel dulu di atasnya. Oke, ini untuk
select data. Jadi misalkan di sini kita bisa modifikasi form yang insert tadi. Jadi ketika di form regis kita bisa tambahkan misalkan link gitu ya. Tambahkan link. Href data underscore user .php lihat data misalkan ya. Lihat data. Oke. Form registrasi, lihat data, klik di sini. Oke, gitu ya. Oke, untuk proses select sangat sederhana. Silahkan nanti dicoba dipraktikkan melanjutkan dengan data yang kemarin ya. Jadi sebelumnya kita sudah punya form insert, kita bisa lanjutkan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.